Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Semoga rumah tangga awet sampai maut memisahkan. Tamat. Papa John yang sangat bahagia menyambut kehamilan sang menantu. Memesan semua jenis makanan yang bergizi untuk Anya dan memborong beberapa merek susu ibu hamil. Pa, tidak perlu berlebihan begini, ujar Anya tidak enak hati pada sang mertua. Ini belum apa, apaan, kamu sudah memberikan papa cucu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja papa akan penuhi. Tapi Pa, semua makanan harus higienis dan untuk rumah jangan sampai ada debu sedikit pun. Saya tidak mau menantu saya, kenapa, kalian paham? Ujar Papa John pada para pembantu membuat Anya terkejut dengan sikap sang mertua. Anya menatap Edward meminta bantuan atas sikap sang mertua. Tapi Edward berusaha memberikan Anya pengertian lewat tatapan matanya. Membuat Anya hanya bisa terdiam. Kehamilan Anya merubah semua peraturan yang ada di rumah itu. Bahkan Edward sendiri mendapatkan ultimatum dari Papa John untuk tidak mementingkan pekerjaannya. Seminggu kemudian, Arga juga mendengar berita kehamilan Anya. Karena Edward bukan orang sembarangan, setiap momen bahagia akan mereka rayakan. Membuat Arga tak memiliki harapan untuk bersama Anya lagi. Arga kecewa, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa karena memang Anya tak ingin bersamanya lagi. Anita juga sudah keluar dari penjara dengan pertolongan Edward. Dia bersedia menjadi penjamin Anita tapi meminta Anita untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Anita sekarang lebih tertutup, dia memilih menjauh dari kehidupan Arga. Karena masih trauma akan kejadian itu, bahkan Anita tak sekalipun mendatangi Arga lagi. Dia ingin fokus melahirkan anaknya. Paman Suryo juga begitu berusaha memperbaiki diri. Edward memberikan rumah mereka kembali. Bahkan memberikan modal usaha untuk Paman Suryo. Agar dia bisa menghidupi anak dan istrinya. Apalagi Anita akan melahirkan, jadi mereka membutuhkan biaya besar. Mas, aku dengar sekarang Paman punya toko bangunan ya? Kamu yang kasih modal, ujar Anya memancing. Kamu tahu dari mana sayang? Tanya Edward, padahal dia tak mengatakan apapun pada Anya. Paman mengirimkan foto tokonya Mas, dia bilang berkat bantuan kamu. Benar begitu Mas? Iya sayang, biar mereka bisa hidup lebih baik sekarang dan kita pun tenang. Makasih ya Mas, kamu sudah mau membantu keluargaku. Iya sayang, aku berpikir Anita akan melahirkan dan dia tidak bersama Arga lagi. Jadi aku berinisiatif memberikan modal usaha untuk mereka kembangkan. Jika memang tidak berhasil, ya itu resiko mereka hidup susah kembali. Ucap Edward dan diangguki Anya setuju. Anya tidak menyangka kalau suaminya bisa berpikir sejauh itu untuk membantu Paman Suryo. Bu, ada apa ini? Tanya Anya saat melihat barang bayi masuk ke dalam rumahnya terlalu banyak. Ibu juga nggak tahu An, jawab Biksum bingung. Pagi menantu papa,
Ini semua papa belikan untuk menyambut cucu pertama papa. Oh ya, buat para pembantu juga papa belikan. Ada baju baru terus juga ada perlengkapan mandi terbaru. Dari produk kecantikan teman papa silahkan bagikan ya. Jawab Papa John membuat Anya benar tidak bisa bicara lagi. Mertuanya benar di luar dugaan memborong beberapa produk. Bawa masuk semua perlengkapan bayi itu ke atas, perintah Papa John. Papa sudah hubungi Edward menanyakan kamar bayi kalian. Jadi siang ini akan ada orang yang mendekor propertinya. Kamu tenang saja, duduk manis melihat hasil karya mereka. Pa, apa ini tidak terlalu cepat secara kehamilanku masih menghitung minggu? Tanya Anya. Tidak masalah, biarkan dia bahagia meskipun masih dalam kandungan kamu. Papa hanya ingin membahagiakan kalian selagi umur papa masih ada. Anya menatap sang ibu dan diangguki biksum pelan. Membuat Anya benar tak bisa berkata, kata lagi pada mertuanya ini. Mas, aku rasa papa terlalu berlebihan. Semua yang beliau beli terlalu banyak, mas, bukannya aku tidak mau. Tapi rasanya aneh saja karena anak kita belum lahir. Aduh Anya. Biarkan saja sayang, ini pertama kali dia menerima cucu jadi wajar saja papa berlebihan begitu. Tapi aku takut, mas, kata orang pamali kalau. Sayang, percaya saja kalau niat papa itu baik. Jadi tidak ada salahnya bukan jika beliau ingin membahagiakan menantu dan cucunya. Aku tahu kamu sedikit khawatir, tapi percayalah semua akan baik saja. Sampai dengan kelahiran anak kita, ujar Edward mencoba menenangkan Anya. Terserah kamu saja, mas, jawab Anya pasrah. Ternyata begini menjadi menantu orang kaya. Memang nikmat menurut Anya, tapi juga ada beban tersendiri. Membuat Anya menjadi harus lebih berhati-hati. Alhamdulillah pemasukan hari ini, Bu, ujar Pak Suryo setelah menghitung uang mereka. Banyak ya, Pak? Tanya Bu Wati penasaran. Lumayan, besok Bapak harus pesan barang lagi biar tambah rame tokonya, Bu. Nit, tolong dicatat barang apa saja yang sudah habis ya. Minta Pak Paijo untuk lihat seng di atas apa masih ada, perintah Pak Suryo. Iya Pak, sahut Anita, sejak memiliki usaha baru. Anita lebih fokus membantu kedua orang tuanya. Dia tidak memikirkan Arga lagi, apalagi sekarang kondisi kehamilan Anita makin membesar. Besok ibu mau kirim masakan untuk Anya, Pak. Boleh? Tanya Bu Wati membuat Pak Suryo terdiam. Pak, panggilnya lagi. Alhamdulillah Bu, boleh. Ibu bisa suruh Gojek ke sana. Atau ibu mau sendiri datang? Tanya Pak Suryo. Enggak Pak, ibu masih malu ketemu Anya, Bapak saja yang antar. Ya sudah, ibu masak saja kalau sudah selesai Bapak yang antar. Ibu jaga toko sama Anita ya, sekalian Bapak mau ngobrol sama Mbak Sum. Iya Pak, sahut Bu Wati patuh. Pak Suryo merasa bahagia melihat perubahan sang istri yang sudah mau mengakui kesalahan pada Anya. Apalagi kehidupan mereka sekarang sudah semakin membaik. Membuat Pak Suryo juga memperbaiki perilakunya.
Beberapa bulan berlalu, Edward dengan keringat dingin menemani sang istri di ruang operasi. Tadinya Anya akan melahirkan normal, tapi Papa John terbang khusus dari luar negeri ke Jakarta membawa dokter kandungan terbaik. Dia tidak mau ambil resiko untuk menantu tersayangnya ini, alhasil Anya melahirkan dengan operasi. Edward benar-benar takut padahal Anya masih bisa tersenyum menatapnya. "Sakit sayang?" tanya Edward dan dia jawab senyuman oleh Anya. Menurut Edward, Anya benar wanita kuat, dia memberikan kebahagiaan untuk Edward. Tangisan seorang putri pecah di ruang operasi membuat Edward menghela nafas lega. Tak terasa air matanya menitik. Hal yang paling ditunggu oleh Edward menjadi seorang ayah. Selama kehamilan Anya, justru Edward tak kerepotan. Karena Papa John yang selalu siap siaga untuk calon cucunya itu. Bahkan Papa John tak mau pulang ke luar negeri kalau bukan hal penting. Dia lebih senang menetap di Indonesia, padahal dulu lelaki tua itu sangat anti ke Indonesia. Alhamdulillah, gumam Biksum saat mendengar suara tangisan bayi. Perempuan parubaya itu resmi menjadi seorang nenek. Tak pernah terbayangkan oleh Biksum bisa berkumpul kembali pada keluarganya. Ternyata ditebus oleh Edward adalah suatu hikmah untuk perempuan tua itu. "Anak kita cantik sayang," bisik Edward dan diangguki Anya pelan. Tubuhnya sedikit lemah, tapi Anya sangat bahagia bisa melahirkan anak untuk suaminya ini. "Selamat lahir ke dunia cucu Opa," ujar Papa John. Saat ini Anya sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan tentunya semua sudah didekorasi oleh kakek tua itu. Anya sendiri tidak menyangka. Papa John memiliki ide mendekorasi ruang rawat inap rumah sakit itu dengan nuansa pink. "Opa banyak bawa kado buat kamu sayang," lanjutnya sambil membawa kotak perhiasan dan boneka besar. "Pa, mana bisa dia pakai perhiasan?" protes Edward. "Disimpan dulu Ed, biar dia tahu ini pemberian opanya." Sudah banyak sekali pemberian opanya di rumah mana. Mungkin dia bisa lupa karena hampir sebagian rumahku sudah papa ubah. Ketus Edward membuat Papa John tertawa kecil. "Selamat pagi," sapa Anita membuat hening sejenak ruangan tersebut. "Pagi Tante," jawab Anya cepat saat melihat Anita masuk membawa buket bunga dan parsel buah. "Kenapa repot? Repot Tante," ucap Anya menatap Anita dengan tersenyum kecil. Hubungan dua saudara ini memang sudah membaik sejak Anita melahirkan. Anya memutuskan untuk datang menjenguknya bahkan memberikan kado mahal. Awalnya Anita malu tapi Anya mengajaknya terus berbicara. Membuat Anita meminta maaf atas perilakunya dulu. "Hanya ini yang bisa aku bawaan." "Kamu datang menjengukku saja aku sudah bahagia Nit. Mana Cleo?" tanya Anya tak melihat Anita membawa anaknya. "Sama papanya di luar, nanti juga datang," jawab Anita pelan membuat Anya kaget.
Papanya, ulang Anya. Iya An, aku dan Mas Arga memutuskan untuk kembali lagi demi Cleo. Kami sudah mengubur dalam masa lalu, kami membuang ego yang ada, jelas Anita. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu bisa memiliki suami lagi ya. Bibi ikut senang mendengarnya. Semoga rumah tangga kalian awet ya sampai maut memisahkan. Sahut Biksum dan diangguki Anita. Wah, cantik sekali dia. Siapa namanya An? Tanya Anita melihat Putri Anya yang tertidur lelap di box bayi. Aisyah Giovanni Putri, dipanggil Fanny, Nit, jawab Anya. Wajahnya bule, persis papanya. Semuanya bilang juga begitu, aku hanya kebagian mengandungnya saja Nit. Setelah lahir semua persis papanya, jawab Anya cemberut membuat mereka tertawa bersama. Cerita dengan judul Menjadi Penebus Hutang telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.